ada dugaan brand yang disabotase nih Jis, kata kamu tadi nih. Iya. Ini apa namanya konflik merek ya. Apa nih Jis kira-kira yang apa namanya yang bisa jadi perhatian teman-teman nih soal kasus merek kali ini? Ya ada brand lokal perkakas, namanya Tekiro. Tekiro ini saya baca itu dia mulai usaha dari 95. 95? Dari 95. Wah, lama juga ya? Lama juga. Oke. Seumuran lah kita nih. Ih, hampir seumuran. Nah, Tekiro ini mulai berkembang sampai ramenya itu ya 2020 ini gitu. Rame lah. Banyak mekanik yang pakai Tekiro akhirnya. Perkakasnya, obengnya, terus Tekiro itu ya brand perkakasan lah ya. Perkakas mulai dari perbengkelan, pertukangan juga, bor gitu lah. Ya, terus palu yang gitu-gitu. Ya, kalau di merek berarti kelasnya bisa macam-macam tuh ya. Macam-macam itu karena nggak semuanya masuk satu kategori. Nah, ketika udah rame nih Tekiro udah mulai megang lah gitu ya. Bisnisnya udah mantep. Bahkan udah jualan di luar negeri juga. Udah tembus pasar luar negeri nih produknya. Asia Tenggara ya, Malaysia, Sri Lanka, saya lihat di webnya itu. Ya udah naik lah, udah bagus lah. Nah, tiba-tiba ada brand yang ngikutin. Dalam artian meniru. Namanya Tekipo. Namanya mirip ya? Tekipo. Oke. Namanya mirip, logonya juga mirip. Logonya juga, gambar kuda sama. Oke. Warna produknya sama nggak? Sama. Sama juga. Sehingga apa ya? Konsumen jadi bingung akhirnya. Oke. Nah, kalau di konten-konten sebelumnya kan kita sering bilang nih, brand kalau mirip-mirip itu membingungkan konsumen. Nah, itu kan contoh realnya kayak gimana sih gitu. Iya. Kejadian nih di Tekiro ini. Ya, konsumen bingung kayak gitu ya. Produsen juga seolah menjadi dirugikan gitu ya. Ya. Nah, parahnya ini ada mungkin dari Tekipo sih, gosip dari si Tekipo disebarluaskan sehingga netizen juga akhirnya kebingungan mana yang asli, mana yang palsu gitu. Nah, jadi si Tekipo ini sepertinya menyebarkan isu kalau Tekiro itu mau ganti nama menjadi Tekipo. Oke, diduga ini menyebarkan isu nih ya? Diduga menyebarkan isu. Oke. Ketahuan dari postingan Facebook, ada postingan Facebook bapak-bapak beli perkakas gitu ya. Wah, ini kok mereknya Tekipo katanya. Oh, dia mau belinya Tekiro? Ya, mau beli Tekiro, tapi dapat Tekipo katanya. Apakah ini sama nggak ya sama Tekiro katanya gitu. Nah, terus netizen pada jawab nih. Dia bilang, iya sama katanya. Si Tekiro mau berubah jadi Tekipo katanya. Oh, ada netizen yang menjawab hal itu? Iya, banyak. Oh, banyak? Banyak yang menjawab. Oh. Ada yang bilang masih satu keluarga katanya gitu. Ada yang bilang mau ganti nama. Tekiro mau ganti nama jadi Tekipo katanya. Gosip-gosip kayak gitu tuh yang membuat membingungkan konsumen akhirnya. Akhirnya konsumen ya udah percaya aja gitu. Ya, karena mungkin tadi ada desas-desus tuh ya, dugaan penyebaran isu seperti itu. Ya. Netizen akhirnya menyangka itu benar. Benar. Tapi apakah dari pihak Tekironya itu mereka klarifikasi nggak, menjelaskan nggak? Kayak apakah di websitenya? Dari pihak Tekiro klarifikasi akhirnya. Kalau Tekipo ini bukan nggak ada hubungannya sama Tekiro dan bukan Tekiro katanya. Tekipo bukan Tekiro bukan Tekipo katanya. Berarti kan Tekipo ini bukan brand yang berubah dari Tekiro gitu ya? Bukan. Makanya bisa kita duga gitu ya. Ini si Tekipo apakah melakukan sabotase atau gimana gitu ya? Ya.
ya. Nah, yang saya curiga sabotase itu ada netizen yang nge-sharing. Pas saya buka, ternyata ada orang Cina, ya. Dia ngaku-ngaku direktur Tekiro. Oke. Ngaku-ngaku direktur Tekiro, terus dia bilang kita nggak bisa lagi menjual Tekiro di Indonesia dan mau kita ganti dengan Tekipo katanya. Oke. Dalam video itu. Akhirnya jadi bingung kan, bahkan saya aja yang nyari-nyari info gitu ya. Wah, nih sebenarnya Tekiro tuh brand mana sih gitu. Iya, Kok ada orang Cina yang ngaku-ngaku dia direktur Tekiro gitu. Sedangkan kalau lihat di profil websitenya dan dicari di Google, Tekiro itu adalah brand Indonesia. Oke, dari profil websitenya ya. Ya, brand Indonesia memproduksi barangnya memang katanya Maklon. Oh, Maklon, oke. Maklonnya kemana-mana tuh, ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina, ada yang kemana. Oh, mungkin gitu ya, makanya produknya bagus banget nih kayak gitu ya. Ya. Tapi ibaratnya mah untuk pemegang mereknya itu PT di Indonesia mungkin gitu Di Indonesia bener. Oke. Dan dicek di DJKI juga si Tekiro ternyata udah daftar merek. Udah daftar merek Dan atas nama PT Indonesia gitu. Nah, yang disayangkan adalah si Tekipo lolos juga. Di DJKI. Di daftar mereknya. Iya. Lolos juga. Kena aneh. Di kelas-kelas yang sama juga. Sama. Nah, ini yang menyebalkan dari DJKI. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini suka ada anomali kayak gini nih ya. Iya. Kadang kalau secara aturan kan Tekipo dan Tekiro sama. Iya. Harusnya dari awal udah ketahuan nih. Ini meniru, tolak gitu. Iya, logonya mirip kayak gitu ya. Kalau yang didaftarkan di DJKI itu nggak ada logonya. Oh, nggak ada logonya. Yang didaftarkan hanya Tekipo dan tulisan Cina. Gitu. Oh, mencoba mengelabui mungkin kayak gitu. Ya. Jadi yang didaftarkan hanya Tekipo-nya. Tapi kan harusnya Tekipo-nya sendiri ini udah ke blacklist nih. Kenapa? Karena mirip banget dengan Tekiro gitu. Secara nama lah. Kalau logo mungkin dia nggak upload. Kalau nama kan tetap ada ketik kan. Cuma udah jelas udah ngebentuk aturannya DJKI sebetulnya. Iya, gitu kan. harusnya sih ditolak dari awal gitu. Terus gimana itu? Nah, akhirnya si Tekiro ini menggugat si Tekipo. Oh, digugat. Dan akhirnya Tekipo kalah. Oh, digugat ke pengadilan, Tekipo kalah nih. Kalah dan mereknya juga dibatalin. Sama DJKI. Oke. Tapi karena si Tekipo ini daftarnya banyak, daftar kelasnya, jadi yang dibatalkin yang kelasnya sama dengan Tekiro aja. Oh iya, nggak masalah sih kalau sepertinya kalau beda kelas mah mungkin masih memungkinkan untuk bisa lolos. Ya. Karena beda kelas. Masih oke lah ya. Beda kelas. Tapi kalau kelasnya sama bisa lolos itu aneh kayak gitu. Ya. Tapi ini sekarang udah dibatalin ya? Sudah. Bisa dicek di statusnya sudah dibatalin. Nah, kalau menurut saya sih ini awal mulanya sih kekacauan ini tuh mungkin karena namanya pakai nama Tekiro. Jadi ketika dia populer banyak orang yang mengira ini bukan dari Indonesia nih Tekiro. Iya sih, kalau dari segi nama sih mirip Jepang sih. Ya. Tekiro kayak gitu, Kuro gitu kan bahasa Jepang tuh. Kuro kan artinya hitam. Tekiro, Teki itu apa ya, kayak istilah-istilah Jepang lah, taka kayak gitu kan. Iya, taka gitu benar. Sehingga ketika muncul tadi tuh video yang propaganda tuh yang dia ngaku-ngaku direktur Tekiro. Ya kita jadi percaya akhirnya kan, wah ini jangan-jangan bener nih direkturnya. Iya karena sih. Tekiro kan produknya juga bagus gitu kan. Iya sih. Namanya Tekiro, ya udah kita mengiranya itu asli dari sana gitu. Iya sih. Tapi untungnya si Tekiro ini udah daftar merek ya. Untungnya udah daftar merek duluan. Iya. Sehingga meskipun si Tekipo ini dia daftar dan lolos, ketika terjadi gugatan, dia yang menang nih, Tekiro ini yang menang ya. Ya, Tekiro tetap menang. Tekipo dibatalin dan harusnya sih produknya segera ditarik lah. Iya. Cuman kalau menurut saya sih di peredaran di penjual-penjual dan di toko-toko tuh kayaknya masih ada kayaknya. Itu yang susah itu. Iya sih.
Dan itu harus diatasi oleh ini marketing. Harus marketing benar. Harus marketing. Tech Hero harus marketing gila-gilaan Iya. untuk edukasi bahwa tidak ada produk Tech Hero gitu. Iya. Soalnya sampai kayak gini kan yang tadi si bapak yang tadi tuh dia beli Tech Hero, tapi yang nyampe ke rumahnya Tech Hero. Iya. Terus dijelasin, oh itu brandnya sama kok gitu kan, itu parah. Parah. Itu mah sabotase gitu kan. Benar. Mungkin marketing dari si Tech Hero nih menyebarkan isu itu tuh sehingga brandnya diterima gitu sama masyarakat gitu. Ya kan berarti kan mungkin aja dia akunnya itu namanya Tech Hero kayak gitu kan. Ya. Ketika ada yang beli ke situ, Min ada produk Tech Hero ada, mau yang ini, ya udah dikirim. Kirim Tech Hero. Tech Hero. Bisa jadi. Itu kan jelas sabotase kalau kayak gitu sabotase sih sebetulnya. Kalau seperti itu tuh ya. Ya. Yang itu aja udah sabotase yang ngaku-ngaku direktur Tech Hero tuh. Iya. Apa itu AI mungkin juga sih karena ya sekarang susah dibedakan. Iya. Cuman yang jelas sekarang udah jelas nih di DJKI-nya itu udah mereknya tidak absah ya. Ya. Tidak diakui Tech oleh Hero DJKI. udah gagal mereknya, terus Tech Hero juga udah klarifikasi, udah jelas. Ya buat netizen jangan termakan gosip lagi lah. Gitu. Oke, berarti kita bisa ambil pelajaran kalau daftar merek itu penting ya, Jis ya? Penting karena di dunia bisnis ini banyak hal yang tidak di luar dugaan lah. Iya. Tiba-tiba muncul brand yang mengcopy bisnis kita gitu. Iya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nih Jis karena khawatir terjadi kasus kayak Tech Hero, dia dari sekarang nih daftar merek supaya aman suatu saat nanti. Nah, buat teman-teman yang sedang berbisnis segera daftar merek, kalau bisa sekarang lah langsung order ke Kebun Desain aja. Nanti bisa dibantu untuk pengajuan daftar mereknya. Caranya gimana? Langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah kayak gitu ya, amankan segera merekmu, langsung WA aja kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.